Selamat siang dan salam sejahtera. Saya sampaikan kepada Ibu Nurmayana Siregar selaku coach kelompok kami. Juga selamat siang dan salam hormat untuk Ibu Yam Nurmalia sebagai penguji kami pada siang hari ini. Terima kasih Ibu untuk waktunya pada siang ini. Salam hormat dan salam sejahtera juga saya sampaikan kepada Bapak Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, juga yang merupakan mentor saya di unit kerja bidang pembinaan SMA. Terima kasih Bapak untuk telah bersedia memberikan waktunya pada siang hari ini. Perkenankan saya untuk mempresentasikan tentang rancangan aktualisasi saya dengan tema mengkaji dan membuat konsep tupoksi Pokja atau kelompok kerja di bidang pembinaan SMA Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Selama bekerja di unit kerja saya menemukan beberapa isu yang cukup aktual. Yang pertama, kurangnya kinerja para pegawai. Yang kedua, kurang tepatnya pembagian tugas di pokja atau kelompok kerja. Yang ketiga, tidak adanya jabatan pengawas atau kepala seksi di bidang pembinaan SMA. Yang keempat, kurang efektifnya pelaksanaan PPDB atau penerimaan peserta didik baru secara online. Yang kelima, belum optimalnya jaringan komunikasi antara dinas pendidikan dan sekolah-sekolah. Setelah melewati uji analisis APKL, yaitu aktual, problematik, layak, dan layak, hanya 3 isu yang bisa masuk ke USG, yaitu yang pertama, kurangnya kinerja para pegawai dengan jumlah skor USG-nya 13. Yang kedua, kurang tepatnya pembagian tugas di pokja atau kelompok kerja dengan jumlah USG-nya 15. Yang ketiga, tidak adanya jabatan pengawas atau kepala seksi di bidang pembinaan SMA dengan jumlah USG-nya 12. Dari tabel ini dapat kita lihat bahwa yang menjadi isu yang saya angkat adalah kurang tepatnya pembagian tugas di pokja karena sangat urgent atau mendesak untuk segera ditemukan solusinya. Juga merupakan masalah serius yang menyangkut kinerja para pegawai, menyangkut juga ke pelayanan publik, menyangkut juga ke whole of government, yaitu antara koordinasi antara pegawai yang satu dengan yang lainnya, juga koordinasi antar pokja. Nah, adapun kegiatan yang saya rancang yaitu ada 7 kegiatan. Yang pertama, mengumpulkan SKP dengan tahapan kegiatan, mendata fotokopi SKP yang sudah ada di arsip. Yang kedua, mencatat pegawai yang belum mengumpulkan SKP. Yang ketiga, menemui pegawai yang belum mengumpulkan SKP dan mengingatkan serta meminta SKP dengan ramah dan sopan. Adapun output kegiatan ini adalah SKP semua pegawai. Keterkaitan mata pelatihan yaitu etika publik dengan nilai sopan santun. Selanjutnya, anti korupsi dengan nilai peduli. Kontribusi terhadap sasaran organisasi yaitu peningkatan mutu pendidikan menengah. Nilai organisasi yang dikuatkan yaitu terlibat aktif. Selanjutnya, kegiatan kedua yang akan saya lakukan yaitu mengkaji SKP para pegawai di setiap pokja. Adapun pada kegiatan ini saya melakukan 3 tahapan. Yang pertama, memilah-milah dan mengelompokkan SKP para pegawai sesuai dengan kelompok kerjanya. Yang kedua, menganalisis SKP pegawai di Pokja 1 yaitu Pokja kurikulum. Yang kedua, Pokja sarana prasarana pendidikan. Yang ketiga, Pokja kurikulum. Selanjutnya, membuat konsep awal tupoksi berdasarkan kesimpulan SKP. Adapun output atau hasil pada kegiatan ini adalah konsep tupoksi berdasarkan SKP. Nanti ada 3 konsep, yaitu konsep tupoksi berdasarkan SKP Pokja 1, yang kedua konsep tupoksi Pokja 2,
Yang ketiga, konsep tupoksi Pokja 3. Selanjutnya, keterkaitan substansi mata pelatihannya adalah akuntabilitas dengan nilai tanggung jawab. Yang kedua, komitmen mutu yaitu adaptif, di mana pada kegiatan ini saya akan lakukan analisis yang cukup banyak untuk SKP semua pegawai, jadi saya harus benar-benar bisa beradaptasi analisis satu persatu. Selanjutnya, kontribusi terhadap tujuan dan sasaran organisasinya, yaitu peningkatan mutu pendidikan menengah. Penguatan nilai organisasi yang saya lakukan di sini adalah inisiatif, yaitu berinisiatif untuk dengan teliti mengkaji satu persatu SKP para pegawai. Selanjutnya, kegiatan yang ketiga adalah mengkaji website Sianjak. Adapun pada kegiatan ini saya akan melakukan 4 tahapan kegiatan. Yang pertama adalah memilah-milah jabatan yang berhubungan dengan Pokja. Maksudnya adalah saya akan mencari dan memilih mana jabatan-jabatan yang ada di website Sianjak itu yang berhubungan dengan jabatan yang harusnya ada di kelompok kerja. Yang kedua adalah menghubungkan tupoksi yang ada di website Sianjak dengan SKP dari masing-masing Pokja. Maksudnya di sini adalah mencari tupoksi yang sesuai dengan jabatan-jabatan yang ada di SKP. Yang ketiga adalah mencatat jabatan-jabatan yang berhubungan dengan Pokja 1, juga dengan yang berhubungan dengan Pokja 2 dan 3. Yang terakhir, saya akan membuat konsep awal tupoksi berdasarkan kesimpulan Sianjak. Adapun output atau hasil yang saya dapatkan adalah konsep tupoksi berdasarkan Sianjak. Keterkaitan substansi mata pelatihan pada kegiatan ini adalah akuntabilitas dengan nilai kejelasan. Maksudnya kejelasan di sini adalah saya harus meng-cross-check-kan atau mensinkronkan antara jabatan-jabatan yang ada di SKP dengan website Sianjak. Jadi nanti akan didapatkan tupoksi yang lebih jelas. Adapun kontribusi terhadap tujuan dan sasaran organisasinya adalah peningkatan mutu pendidikan menengah. Penguatan nilai organisasi yang dapat saya implementasikan adalah inisiatif. Selanjutnya, kegiatan yang keempat adalah mengkaji peraturan-peraturan pemerintah terkait tupoksi Pokja. Adapun pada tahapan kegiatannya ada 3, mencari peraturan-peraturan terkait tupoksi Pokja. Yang kedua, mengkaji peraturan-peraturan yang sudah didapat. Selanjutnya yang terakhir, membuat konsep tupoksi berdasarkan peraturan-peraturan. Adapun output atau hasil yang akan saya peroleh pada kegiatan ini adalah konsep tupoksi Pokja berdasarkan peraturan-peraturan. Keterkaitan pada mata pelatihan aneka adalah akuntabilitas, yaitu kejelasan dan konsistensi. Di sini lagi-lagi saya menerapkan ke prinsip kejelasan, yaitu untuk lebih mensinkronkan lagi, lebih dapat lagi tupoksi yang harusnya dilakukan oleh setiap Pokja berdasarkan peraturan-peraturan pemerintah. Dan ada juga nilai konsistensi. Maksudnya konsistensi di sini yaitu saya harus tetap konsisten karena lagi-lagi saya harus membuat konsep begitu. Jadinya saya butuh secara konsisten dan teliti untuk membuat konsep yang pas dan baik. Selanjutnya, nilai yang diimplementasikan pada kegiatan ini adalah komitmen mutu, yaitu perbaikan. Perbaikan maksudnya memperbaiki konsep-konsep yang sebelumnya sudah saya buat. Karena untuk mengkaji dan membuat konsep Pokja ini
harus sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Selanjutnya, kontribusi terhadap sasaran organisasinya, yaitu peningkatan mutu pendidikan menengah. Penguatan nilai organisasi yang dapat saya implementasikan adalah inisiatif. Selanjutnya, kegiatan kelima yang akan saya lakukan adalah berdiskusi dengan para koordinator Pokja maksudnya. Yang pertama adalah tahapan kegiatannya adalah membuat janji bertemu untuk berdiskusi dengan para koordinator Pokja. Tahapan yang kedua, berdiskusi dengan koordinator Pokja terkait tusi atau tupoksi di masing-masing Pokja koordinator. Yang ketiga, membuat konsep tupoksi berdasarkan hasil diskusi dari para koordinator. Adapun output yang akan saya dapatkan adalah konsep tupoksi berdasarkan koordinator. Yang keterkaitan mata pelatihannya yaitu ada 3. Yang pertama adalah etika publik, yaitu sopan santun. Yang kedua adalah anti korupsi, sama dengan peduli. Maksudnya peduli adalah saya harus membuat janji bertemu itu tidak boleh mendadak karena pastinya koordinator ada kepentingan dan pekerjaannya juga. Jadi saya harus membuat janji jauh hari dan saya harus peduli dengan waktu dan kegiatan mereka. Jadi tidak bertemu atau tidak langsung berdiskusi di saat-saat yang tidak tepat. Selanjutnya, nilai yang saya implementasikan pada kegiatan ini adalah nasionalisme, yaitu bermusyawarah. Jadi, saya akan berdialog, berdiskusi, konsultasi juga tentang tupoksi masing-masing Pokja berdasarkan pendapat atau pandangan koordinator. Adapun kontribusi terhadap sasaran organisasi yang saya terapkan yaitu peningkatan mutu pendidikan menengah. Selanjutnya, yang terakhir, penguatan nilai organisasi yang saya implementasikan adalah terlibat aktif, yaitu saya berusaha aktif untuk menemui, berkoordinasi, dan berdiskusi dengan para koordinator. Selanjutnya, kegiatan saya yang keenam adalah menyusun konsep akhir perumusan tupoksi masing-masing Pokja. Adapun yang pertama, tahapan kegiatannya adalah menganalisis konsep tupoksi SKP, Sianja, peraturan-peraturan, dan koordinator Pokja-Pokja. Yang kedua, menyusun konsep tupoksi yang relevan atau yang berhubungan dari SKP, Sianja, peraturan-peraturan, dan koordinator Pokja-Pokja. Yang terakhir adalah mencetak hasil konsep akhir tupoksi untuk diserahkan kepada atasan. Adapun output atau hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah konsep akhir tupoksi. Keterkaitan substansi mata pelatihan aneka ada 3, yaitu anti korupsi dengan nilai kerja keras. Maksudnya adalah kerja keras untuk menganalisis dan menyusun konsep yang tepat untuk masing-masing Pokja. Yang selanjutnya adalah nilai komitmen mutu dengan perbaikan. Yang ketiga adalah akuntabilitas dengan nilai tanggung jawab. Adapun kontribusi terhadap tujuan dan sasaran organisasi adalah peningkatan mutu pendidikan menengah. Penguatan nilai organisasi yang saya implementasikan adalah kreatif dan inovatif. Kegiatan saya yang terakhir, yaitu kegiatan yang ketujuh, adalah melaporkan hasil konsep akhir tupoksi kepada pimpinan. Adapun pada kegiatan ini, saya melakukan 4 tahapan kegiatan, yaitu yang pertama, meminta saran kepada pimpinan untuk perbaikan, yang kedua, merevisi konsep tupoksi akhir sesuai dengan saran dan masukan dari pimpinan, yang ketiga, mencetak konsep tupoksi yang sudah direvisi, yang terakhir, menyerahkan hasil konsep akhir kepada pimpinan dan para koordinator Pokja.
Adapun output atau hasil yang saya peroleh dalam kegiatan ini adalah konsep akhir tupoksi yang telah direvisi. Keterkaitan dengan mata pelatihan ada 3 nilai, yaitu yang pertama nilai etika publik, yaitu sopan santun ketika meminta saran dan masukan kepada pimpinan, juga menerapkan nilai nasionalisme, yaitu bermusyawarah atau berkonsultasi ketika meminta saran kepada pimpinan, juga bermusyawarah ketika menyerahkan hasil konsep akhir kepada pimpinan dan para koordinator Pokja. Nilai yang selanjutnya adalah nilai komitmen mutu, yaitu perbaikan ketika saya meminta saran dan masukan untuk menyempurnakan konsep akhir yang telah saya buat. Adapun kontribusi terhadap sasaran organisasi, yaitu peningkatan mutu pendidikan menengah. Nilai organisasi yang saya implementasikan adalah nilai pembelajar, karena walaupun saya sudah melewati tahap demi tahap, konsep demi konsep yang saya buat, saya tetap mau belajar lagi supaya konsep yang saya buat benar-benar sempurna, yaitu dengan meminta saran dan masukan dari pimpinan. Sekian dan terima kasih atas perhatian untuk presentasi saya kali ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Nurmayana.